Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi induksi matematika, barisan, dan deret. Di sini saya Elvara Nabila Silmi dengan NIM T2019-7044 dengan nomor absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmiatus Saadah dengan NIM T2019-7053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Salsabila dengan NIM T2019-7054. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama berhubungan dengan bilangan asli, bukan untuk menemukan formula. Nah, di dalam induksi matematika juga memiliki prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika di sini ada 3. Yang pertama, induksi matematika sederhana. Kemudian yang kedua, induksi matematika diperluas. Dan yang ketiga yaitu induksi matematika kuat. Yang pertama di sini induksi matematika sederhana. Di dalam induksi matematika sederhana ini memiliki beberapa langkah. Misalkan, Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama yaitu langkah awal. Buktikan P1 itu benar. Kemudian yang kedua yaitu langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Yang kedua yaitu induksi matematika diperluas. Di dalam induksi matematika diperluas ini juga memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu langkah awal, buktikan bahwa Pm benar. Kemudian yang kedua, langkah induksi yaitu misalkan PK benar untuk K lebih besar dari M, maka gunakan juga PK plus 1 untuk membuktikan bahwa ini juga benar. Kemudian yang ketiga yaitu induksi matematika kuat. Induksi matematika kuat ini juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama, buktikan bahwa Pn0 benar. Kemudian yang kedua, jika Pn0 tambah 1, Pn0 tambah 2, PK benar untuk K lebih besar dari N, maka buktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar. Nah, di sini kita langsung beralih pada contoh soal. Buktikan N kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 2N min 1 untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan induksi matematika. Langkah yang pertama yaitu buktikan benar untuk N sama dengan 1. Bisa kita tuliskan Pn sama dengan N kuadrat lebih besar atau sama dengan 2N min 1. Kemudian N-nya kita masukkan 1. Yaitu P1 sama dengan 1 kuadrat lebih besar atau sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, pernyataan di sini terbukti benar. Kemudian kita beralih pada langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Anggap benar untuk N sama dengan K. Bisa kita tulis PK sama dengan K kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 2K min 1. Kemudian, buktikan benar juga untuk N sama dengan K plus 1. Bisa kita tulis PK plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 2K min 1 ditambah 2 dikali K plus 1. Kemudian, K plus 1 kuadrat kita kalikan jadi K kuadrat plus 2K plus 1. Kurang dari atau sama dengan 2K min 1 plus 2K plus 1. Kemudian kita turunkan kembali yang ini. Kemudian ini kita operasikan jadi 2K plus 2K. Sehingga mendapatkan hasil akhir seperti ini. K plus 1 dikali K plus 1 ini atau sama dengan ini lebih besar dari atau sama dengan 2 dikali K plus 1. Sini kita bisa lihat K kuadrat plus 2K plus 1 itu lebih besar dari 2K plus 2K. Berarti di sini terbukti jika N kuadrat lebih besar dari atau sama dengan 2N plus 1 itu benar atau terbukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi barisan. Jadi pada barisan sendiri ada 3 poin yang akan saya bahas, yakni pertama barisan aritmatika, kedua barisan geometri, dan selanjutnya soal HOTS. Pertama barisan aritmatika. Barisan aritmatika sering juga disebut barisan hitung, yakni di mana barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap.
Bilangan tetap tersebut dinamakan pembeda, biasanya disimbolkan dengan B. Jadi, pembeda merupakan selisih antara dua suku yang berurutan. Suku pertama barisan aritmatika ditulis U1, sedangkan suku ke N dari suatu barisan bilangan aritmatika dituliskan sebagai UN. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B atau UN sama dengan U1 ditambah N-1 dikali B. Suku tengah barisan aritmatika. Jadi, pada barisan aritmatika, suku yang terletak di tengah, jika banyaknya suku ganjil dinamakan suku tengah. Misalnya, diberikan barisan aritmatika U1, U2, U3, seterusnya, dan UN. Dengan N ganjil dan suku tengahnya adalah UT, maka berlaku UT sama dengan UN plus 1 per 2 sama dengan A plus N plus 1 per 2 dikurangi 1 dikali B. Sama dengan A ditambah N plus 1 min 2 per 2 dikali B. Sama dengan A plus N min 1 per 2 dikali B. Sama dengan setengah dikali 2A ditambah N min 1 B. Sama dengan setengah dikali U1 ditambah UN. Jadi, suku tengah barisan aritmatika adalah UT sama dengan setengah dikali U1 ditambah U2. Lalu, barisan geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan dengan suatu bilangan tetap yang tidak sama dengan 0. Bilangan tetap tersebut dinamakan pembanding atau rasio, biasanya disimbolkan dengan R. Pada barisan geometri berlaku suku kedua dibagi suku ke-1 sama dengan suku ketiga dibagi suku kedua sama dengan seterusnya hingga suku ke N dibagi suku ke N-1 sama dengan rasio. Dalam hal ini R disebut pembanding. Rumus suku ke N dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 atau UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Suku tengah barisan geometri. Nilai tengah dari barisan geometri adalah nilai suku yang berada di tengah-tengah barisan geometri yang membagi dua barisan geometri tersebut. Nilai suku tengah bisa didapat jika banyaknya dari barisan geometri tersebut bernilai ganjil. Rumus nilai tengah juga hanya bisa dipakai dengan syarat harus diketahui dulu nilai awal dan nilai akhirnya. Jika suku ke T atau UT merupakan suku tengah, maka banyaknya suku adalah 2T-1 dan suku terakhirnya adalah suku ke 2T-1 atau U2T-1. Maka UT sama dengan AR pangkat T-1, UT kuadrat sama dengan AR pangkat T-1 kuadrat, UT kuadrat sama dengan A kuadrat R pangkat 2T-2. UT kuadrat sama dengan A dikali R pangkat 2T-1 min 1, sehingga diperoleh hubungan UT kuadrat sama dengan U1 dikali U2T min 1, atau UT sama dengan akar dari U1 dikali U2T min 1. Jadi, suku tengah barisan geometri adalah U tengah sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Selanjutnya, yakni soal Hodge. Soalnya adalah seorang peneliti mengembangbiakkan 8 sel, setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 2 menit. Setelah beberapa waktu, banyak sel menjadi 17.496 sel. Peneliti lain mengembangbiakkan juga 8 sel. Setiap sel membelah diri menjadi 3 setiap 7 menit. Berapa banyak sel yang didapatkan dengan waktu yang sama dengan peneliti pertama? Alternatif penyelesaiannya yakni peneliti pertama awalnya 8 sel, 2 menit ke-1 sebanyak 24 sel, 2 menit kedua 72 sel, 2 menit ketiga 216 sel, 2 menit ke N jumlahnya 17.496 sel. Untuk yang peneliti kedua awalnya 8 sel, 7 menit ke-1 sebanyak 24 sel, 7 menit kedua 72 sel, 7 menit ketiga 216 sel. Polanya membentuk barisan geometri yakni 24, 72, dan 216. Jadi bisa diketahui bahwa A sama dengan 24 dan R sama dengan 3. Kita kembali pada rumus yakni UN sama dengan A kali R pangkat N-1 sama dengan 17.496. 24 dikali 3 pangkat N-1 sama dengan 17.496. 3 pangkat N-1 sama dengan 729. 3 pangkat N-1 sama dengan 3 pangkat 6. N-1 sama dengan 6. N sama dengan 7. Maka selama 14 menit peneliti pertama menjadi 17.496 sel dan pada peneliti kedua selama 14 menit menjadi 72 sel. Jadi pada waktu yang sama peneliti 2 mendapatkan 72 sel.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang deret. Deret sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, deret aritmatika, yang kedua, deret geometri, dan yang ketiga, deret geometri tak hingga. Pengertian deret aritmatika sendiri yaitu barisan bilangan yang dibentuk dengan pola menambah menggunakan bilangan tetap pada suku sebelumnya, seperti contoh 9 plus 16 plus 23 dan seterusnya. Rumus UN atau suku ke N deret aritmatika yaitu A plus N min 1B dengan B atau beda UN min 1. Keterangan A sebagai suku pertama, B beda atau selisih. Rumus jumlah suku ke N deret aritmatika yaitu N per 2 A plus UN atau SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Yang kedua yaitu deret geometri. Pengertian deret geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Rumus UN atau suku ke N deret geometri adalah UN R pangkat N min 1 dengan R UN per UN min 1. A itu tetap suku pertama, yang R itu rasio. Rumus jumlah suku ke N deret geometri SN A R pangkat N min 1 per R min 1 dengan syarat R lebih besar dari 1. SN sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R dengan syarat R lebih kecil dari 1. Yang terakhir yaitu pengertian deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan yang suku-suku pada barisan geometri banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Deret geometri tak hingga biasanya dinotasikan sebagai S tak hingga. Secara sistematis, deret geometri tak hingga dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya, atau S tak hingga sama dengan A per R min 1. Secara umum, deret geometri tak hingga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang konvergen dan divergen. Deret geometri tak hingga dikatakan konvergen dan mempunyai jumlah jika dan hanya jika min 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Dan deret geometri tak hingga dikatakan divergen jika dan hanya jika R lebih kecil sama dengan min 1 atau R lebih besar sama dengan 1. Di sini ada contoh soal jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 plus 6 plus 18 adalah yang pertama kita harus mencari A-nya. A-nya diketahui 2. Nah, kalau R-nya dari UN per UN min 1 kan berarti U2 dibagi U1, 6 dibagi 2 itu 3, jadi R-nya 3, yang ditanya S6. Cara menjawabnya, pertama kita menentukan rumus SN. Rumus SN-nya tetap A R pangkat N min 1 per R min 1, karena rasionya lebih dari 1. Nah, SN yang dicarikan itu S6, berarti S6 A-nya jadi 2, R-nya 3, yang dicari 6 berarti 3 pangkat 6 min 1 per 3 min 1. 2-nya tetap, 3 dipangkatkan 6 itu 729 min 1 dibagi 2. 729 min 1 itu 728, lalu dibagi 2 hasilnya 364. Jadi jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah 364. Setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Jika pada awalnya ada 20 bakteri, berapakah jumlahnya setelah 1 jam? Alternatif penyelesaiannya yaitu kita mencari A dan R-nya. A-nya ada 20 karena pada awalnya ada 20 bakteri. R-nya ada 2 karena membelah menjadi 2 bagian setiap 20 menit. 1 jamnya sendiri ada 60 menit. Kalau membelah setiap 20 menit berarti yang ditanyakan adalah U4. Rumus UN untuk deret geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Yang N-nya sendiri adalah 4, A-nya 20, jadi kita masukkan ke dalam rumus. A-nya 20, R-nya 2,
R-nya pangkat 4 min 1 karena yang dicari adalah suku keempat. Jadi 20 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sendiri 8. 20 dikali 8 sama dengan 160. Jadi jumlah bakteri selama 1 jam adalah 160. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.